Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya, Bapak, Ibu, dan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu. Salam jumpa bersama saya, Bagas Narendra Parahita, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran sosiologi terkait dengan sejarah berkembangnya sosiologi. Perkembangan sosiologi diawali dan diilhami dari kejadian-kejadian yang terjadi di Eropa Barat, seperti kapitalisme di abad 15. Perkembangan kapitalisme dibuktikan dengan bagaimana alat produksi dikuasai oleh para pemilik modal. Terjadi perubahan dari masyarakat agraris, metode-metode agraris berubah menjadi perbudakan di Eropa Barat. Setelah kapitalisme muncul, kemudian muncul individualisme. Setelah individualisme, muncul perubahan sosial politik, di mana masyarakat perkotaan sudah tidak lagi kemudian merasa nyaman berada di kota. Pada saat itu, hak-hak istimewa masyarakat kota mulai dihapuskan. Masyarakat kota hanya dihuni oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan atas usaha mereka. Siapa yang paling dirugikan pada waktu itu? Buruh dan tani. Para ahli sosiologi dalam memunculkan ilmu sosiologi itu sendiri, ada kejadian revolusi Prancis serta revolusi industri. Revolusi Prancis yang terjadi kemudian memunculkan absolutisme, yaitu kekuasaan yang dipegang otoriter oleh satu raja. Absolutisme mencapai puncaknya ketika masa pemerintahan Louis ke-14. Bahkan Louis ke-14 menganggap bahwa negara adalah saya. Dilihat dari kondisi sosialnya, absolutisme kemudian akan menimbulkan ketimpangan. Golongan menengah dan golongan bawah menginginkan persamaan hak atas apa yang diberikan Raja Louis XIV kepada golongan bangsawan dan golongan rohaniawan. Golongan menengah dan golongan bawah menginginkan sebuah revolusi dalam apa yang sudah dilakukan Raja Louis XIV dan 16 di Prancis. Revolusi itu kemudian muncul menginginkan perubahan. Sejak era pertengahan abad 18 terjadi revolusi Inggris, di mana terjadi pertambahan penduduk. Kemudian bagaimana jumlah penduduk akan berdampak terhadap ruang sosial yang ada di Inggris. Ruang dan sarana sosial yang menyempit berdampak pada pengusiran dan perbudakan. Revolusi Inggris terjadi awal mulanya ketika banyak industri dibangun di perkotaan. Siapa yang kemudian mengelola industri itu? Para pemilik modal. Para pemilik modal yang mempunyai kuasa dapat menguasai masyarakat kelas bawah. Buruh berasal dari masyarakat pedesaan yang mulai bergeser dari masyarakat agraris kemudian menjadi masyarakat perkotaan. Dalam hal ini, ketika mereka pergi ke kota, sebenarnya mereka mulai dekat yang namanya penindasan. Para pakar sosiologi menemukan berbagai teori yang dilihat dari gejolak yang terjadi di Eropa Barat. Seperti Auguste Comte, dia mempunyai 3 hukum stadia: teologi, metafisik, dan positivistik. Teologi muncul melihat bagaimana perkembangan manusia dilihat dari sisi theo. Theo adalah kekuatan besar.
Kekuatan besar inilah yang dianggap bisa menjadi pandangan bagi masyarakat untuk kemudian mengenal agama. Setelah teologi, ada metafisik. Metafisik adalah hal yang abstraksi. Setelah metafisik, yang menjadi tujuan pembahasan Comte adalah bagaimana positivistik itu muncul. Positivistik menekankan pada rasionalitas berpikir terkait dengan ilmu pengetahuan. Sumbangsih Auguste Comte yang lain adalah tentang social static dan social dynamic. Social static bicara terkait dengan bagaimana struktur sosial itu kemudian muncul. Bisa dilihat dari ranah perkembangan dari satu institusi terhadap institusi lainnya. Selain itu, social dynamic lebih dekat bagaimana Auguste Comte melihat sebuah kondisi perubahan sosial yang terjadi. Tokoh sosiologi lain adalah Émile Durkheim. Émile Durkheim mempunyai karya-karya seperti Division of Labor. Émile Durkheim membagi dalam dua aspek terkait dengan solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis didasarkan atas persamaan. Persamaan apa yang terjadi? Durkheim mengatakan bahwa persamaan itu terbukti dalam istilah collective consciousness. Collective consciousness adalah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh masyarakat yang berada pada solidaritas mekanis. Selanjutnya, terjadi solidaritas organis. Spesialisasi dalam solidaritas organis ditandai dengan adanya ketergantungan antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas atas yang lain. Selanjutnya, dalam bukunya The Rules of Sociology, Émile Durkheim membahas tentang fakta sosial. Contoh fakta sosial seperti kepercayaan, adat istiadat, hukum, bahkan sampai tata cara berpakaian. Orang akan melihat fakta sosial jika berperilaku tidak sesuai dengan konstruksi sosial. Pemikir besar lain yang lahir di era revolusi industri adalah Karl Marx, yang mengembangkan teori tentang sosialisme yang kemudian dikenal dengan Marxisme. Karl Marx banyak membahas tentang bagaimana perjuangan kelas itu terjadi pada saat revolusi industri. Marx membagi menjadi dua aspek. Ada proletar, adalah istilah yang dikhususkan untuk para masyarakat yang dianggap sebagai kelas bawah. Sementara bourgeois adalah masyarakat yang bisa menguasai modal. Suatu saat, proletar akan menyadari kepentingan bersama mereka, sehingga memberontak. Marx meramalkan bahwa proletar akan menang dan berada pada tahap masyarakat tanpa kelas. Weber adalah sosiolog asal Jerman yang terkenal dengan pemahaman interpretatifnya tentang apa itu Verstehen. Verstehen adalah pemaknaan, paradigma yang digunakan bagi masyarakat untuk dapat memaknai segala hal kejadian yang terjadi di masyarakat. Weber juga bicara tentang tindakan rasional. Ada 4 tindakan yang dibahas oleh Weber. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan, suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan. Sementara tindakan rasional nilai, yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungan dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu. Yang dipertimbangkan dalam tindakan rasional nilai adalah kesadaran. Contohnya adalah ketika kita memberi sedekah pada masyarakat miskin. Tindakan afektif yaitu tindakan yang didominasi oleh perasaan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Apa contohnya? Contohnya adalah perasaan-perasaan emosional. Tindakan tradisional menggunakan kebiasaan masyarakat
sebagai pertimbangan. Biasanya, tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Contohnya adalah di Arab, Kerbau Kiai Slamet, di mana masyarakat menganggap Kerbau Kiai Slamet itu adalah berkah. Demikian Bapak, Ibu, dan mahasiswa, pembahasan kita terkait bagaimana sejarah munculnya sosiologi. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.